musik, betul. Pak Kavi dan Pak Jamal. Silakan Pak Iman Sahlani. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak KPTA Medan, Yang Mulia Dr. Haji Abdul Hamid Pulungan, SHMH. Yang kami hormati mentor kami, Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta, Yang Mulia Haji Ahmad Asyafi'i SHD. Yang kami hormati dan kami banggakan, coach kami, bunda kami, Dr. Jenny Hati Hutahuruf, SESH, MMAKCA, serta hadirin yang hadir secara virtual pada acara seminar aksi perubahan pada pagi hari ini. Perkenankan saya Iman Sahlani SAG, Panitera pada Pengadilan Agama Sangatta, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Kalimantan Timur, mempresentasikan implementasi aksi perubahan dengan judul mengoptimalkan pelayanan masyarakat miskin terpencil melalui sistem pengelolaan Provio dan sidang tinding pada Pengadilan Agama Sangatta, disingkat SILAPROS. Yang Mulia, inovasi ini merupakan tugas dan fungsi dari reformer sebagai panitera dan merupakan tugas dan fungsi dari pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Dan perlu kami laporkan Yang Mulia, inovasi ini pure atau murni, belum pernah dilaksanakan di Pengadilan Agama Sangatta dan dapat direplikasi dan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Selanjutnya kami laporkan bahwa inovasi ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan masyarakat miskin terpencil yang tidak bisa mengakses layanan Pengadilan Agama Sangatta disebabkan faktor ekonomi, jarak yang jauh, dan transportasi yang sulit. Maka diharapkan dengan adanya inovasi SILAPROS ini, maka masyarakat miskin terpencil akan mendapatkan layanan dari Pengadilan Agama Sangatta. Dan perlu kami laporkan juga bahwa inovasi ini dibutuhkan oleh Satker. Kenapa? Karena inovasi ini mendekatkan layanan Pengadilan Agama Sangatta ke masyarakat miskin terpencil. Dan inovasi ini juga dibutuhkan oleh Satker karena dapat mengoptimalkan anggaran Provio yang sudah diberikan oleh Dirjen Badilak, yaitu anggaran sidang tinding dan Provio. Bapak penguji serta hadirin yang kami hormati, secara umum SILAPROS bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin terpencil yang selama ini tidak terjangkau layanan Pengadilan Agama Sangatta. Sedangkan manfaat bagi tugas dan fungsi pengadilan, SILAPROS dapat mengoptimalkan layanan baik dari penerimaan, persidangan, penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin terpencil. Karena dengan SILAPROS, layanan pengadilan dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat termasuk masyarakat miskin terpencil. Hadirin serta yang mulia, kami laporkan deskripsi proses kepemimpinan. Pada prinsipnya kami melaksanakan deskripsi ada 3. Yang pertama yaitu membangun integritas. Nah, untuk integritas ini kami membangun integritas dengan tim efektif, yaitu dengan sering mengadakan pertemuan, dengan sering mengadakan rapat-rapat. Dan yang kedua, membangun integritas dengan mentor. Dengan beberapa kali kami konsultasi dan alhamdulillah kami mendapat masukan yang luar biasa. Serta kami membangun integritas dengan coach. Dan perlu kami laporkan Yang Mulia, coach kami luar biasa di luar jam dari diklat, beliau bersedia memberikan bimbingan kami sampai 9 kali. Kalau yang lain mungkin tidak sampai 9 kali Yang Mulia. Kemudian berikutnya dalam melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan, kami menerapkan sebagai reformer menerapkan ingat satu pada. Kami berusaha memberikan keteladanan. Yang kedua, ingatnya mengusaha. Kami berusaha menjalin kebersamaan. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, kami selalu memberikan motivasi baik kepada tim efektif ataupun stakeholder yang lain. Kemudian dalam proses kepemimpinan kami juga memanfaatkan IT atau teknologi informasi, baik dalam hal penyusunan laporan atau pelaksanaan aksi perubahan.
hadirin serta yang kami muliakan Bapak KPTA, bahwa kami laporkan tentang deskripsi hasil kepemimpinan. Bahwa pada prinsipnya yang kami laksanakan pada off campus ini adalah apa yang kami rencanakan ketika seminar kemarin. Ada 4 yang kami ingin rencanakan kemarin. Yang pertama, koordinasi dengan coach dan mentor. Yang kedua, sosialisasi bentuk launching dan sosialisasi ke desa terpencil. Yang ketiga adalah layanan pendaftaran prodio untuk desa terpencil. Dan yang keempat adalah persidangan desa terpencil. Untuk rencana pertama, itu kami sudah laksanakan yang mulia, yaitu pada tanggal 24 sampai 31, itu koordinasi dengan coach dan mentor. Dan seperti kami laporkan tadi, sampai 9 kami dilatih oleh Bunda Jenny. Kemudian rencana kedua kemarin adalah mengadakan sosialisasi. Itu dalam bentuk launching, yaitu kami laksanakan pada tanggal 31 Maret 2021. Dan kami mengadakan sosialisasi ke desa terpencil pada tanggal 1 April pada 2021. Selanjutnya yang kami rencanakan yang ketiga adalah memberikan layanan pendaftaran perkara prodio atau perkara cuma-cuma kepada masyarakat miskin terpencil di desa Pulau Miang. Dan ini kami laksanakan pada tanggal 1 April bertepatan dengan waktu sosialisasi kemarin. Kemudian yang keempat, kami melaksanakan persidangan di desa terpencil, mengambil tempat balai desa itu pada tanggal 9 April 2021. Yang mulia, dalam hal melaksanakan off campus atau ini, kami juga menemukan adanya kendala atau manajemen. Yang pertama, bahwa pelaksanaan aksi perubahan ini selama 2 bulan itu bertepatan 1 bulan dengan bulan Ramadan dan hari libur Idul Fitri. Artinya tidak bisa maksimal 2 bulan. Oleh karena itulah solusinya kami berusaha mengoptimalkan waktu yang ada. Sebelum Ramadan, tim efektif sudah berusaha menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada. Dan alhamdulillah itu terlaksana yang mulia. Kemudian risiko kedua adalah bahwa di desa terpencil itu penginapan sangat minim. Oleh karena itu kami mengambil solusi yaitu sewa rumah. Dan perlu kami laporkan bahwa ini perjalanan ke sana itu kami 1 hari perjalanan, 1 hari mengadakan kegiatan, dan 1 hari pulang yang mulia, karena sangat jauh sekali. Kemudian yang ketiga, kami kemarin menghadapi kendala itu bahwa kemudian ternyata berhalangan kami dipanggil Kepala Dinas di Pengadilan Tinggi Agama. Dan solusinya alhamdulillah yang mulia Ketua Agama Sangatta berkenan untuk membuat penetapan majelis hakim yang baru untuk menggantikan ketua majelis yang berhalangan. Yang mulia KPTA Medan perlu kami laporkan bahwa kegiatan kami ini untuk jangka pendek selama 2 bulan alhamdulillah sudah selesai kami laksanakan dengan membuat laporan sebanyak 63 halaman SOP, matrik, PPT dan video. Kemudian untuk jangka menengah alhamdulillah sudah bisa kami karena aplikasi itu sudah jadi, tinggal nanti kami uji coba pada tanggal 17 Juni yang akan datang. Aplikasi itu adalah bagaimana menghubungkan perangkat di desa terpencil dengan server di Pengadilan Agama Sangatta. Alhamdulillah sudah jadi aplikasinya, dan jangka menengah ini sudah kami laksanakan, ternyata alhamdulillah bisa kami laksanakan. Kemudian untuk jangka panjang yaitu MOU dengan Dukcapil bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya produk pengadilan berupa akte cerai atau konseling. Kami juga berusaha memberikan kepada masyarakat itu berupa KK dan KTP baru dengan strategi yang baru. Dan ini kami sudah mengadakan MOU dengan penjajakan dengan Dukcapil, dan kami sudah mendapat dukungan dari Bapak Bupati Kutai Timur. Dan alhamdulillah tanggal 11 besok hari kami akan dilaksanakan MOU dengan Bapak Bupati. Bapak penguji yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan kesimpulan, mohon Bapak berkenan menyaksikan video daripada kegiatan kami. Dilatar belakangi oleh adanya permasalahan masyarakat miskin terpencil yang tidak dapat mengakses Pengadilan Agama Sangatta disebabkan faktor ekonomi, jarak yang jauh, dan transportasi yang sulit, maka dibuatlah satu inovasi dengan nama Sila Pros.
Kabupaten Bukit Timur, Bapak Kepala Bimas dan Kepala KUH yang hadir pada hari ini, dan kepada rekan-rekan sekalian yang dengan luar biasa menyelenggarakan acara ini, sangat solid sekali. Alhamdulillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman Sahlani SHG. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pulau Miang, yang kami hormati Bapak Majelis Hakim, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini, dan juga yang hadir dari Sangkulirang ya. Jadi kami sampaikan. Saya Kepala Desa Pulau Miang mengucapkan terima kasih dengan layanan sidang keliling secara cuma-cuma di desa kami. Layanan ini sangat membantu kami mengakses pengadilan, khususnya bagi masyarakat kami yang tidak mampu, yang jauh dari pelosok. Selanjutnya, Yang Mulia serta hadirin yang kami hormati, perkenalkan kami menyampaikan kesimpulan bahwa sila pros Pengagama Sangatta adalah sistem untuk optimalisasi, yaitu mempermudah dan mempercepat realisasi kegiatan prodio dan sidang keliling untuk memberikan akses pelayanan perkara cuma-cuma bagi masyarakat miskin terpencil. Dan kami merekomendasikan dan alhamdulillah terlaksana agar pelaksanaan ini dilaksanakan secara terpadu dengan Dukcapil dari Kemenang. Dan insya Allah ini rekomendasi ini akan dilaksanakan pada besok hari, ada MOU dengan Dukcapil dan Kemenang dengan Bapak Bupati. Selanjutnya, sebelum kami mengakhiri, perkenan kami menyampaikan satu pantun yang mulia. Sungai Mahakam airnya dalam, berbagai pakar dan ilmuwan menguji. Dalam lubuk hati yang terdalam, berhati terima kasih kepada mentor, coach, dan puji. Demikian yang bisa sampaikan. Hormat kami, Reformer Iman Sahlani SHG. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bunda sebagai moderator. Terima kasih. Peserta pertama, ketua kelas yang kami banggakan, yang di tengah-tengah kesibukannya menyelesaikan komitmen tepat pada waktunya hari ini, tampil prima. Terima kasih, kami mohon dukungan dan penguatan dari Ketua Pengadilan Agama Sangatta. Kami undang dengan hormat Bapak Haji Ahmad Asih Syafi'i SAG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua yang kita muliakan, Bapak Penguji, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Pulungan, SMH, yang kita muliakan, Ibu mentor, Coach, Dr. Jenny Hafi Tauruk, SE, SHMM AKCA, yang kita hormati rekan-rekan mentor yang hadir pada pagi hari ini, dan juga seluruh reformer yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Memang tidak terasa waktu 2 bulan setelah seminar yang lalu, berjalan waktu, dan alhamdulillah reformer bisa melaksanakan apa yang direncanakan, apa yang ditargetkan di dalam seminar yang lalu. Dan selama 2 bulan ini saya terus kawal dan dukung implementasi aksi perubahan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh reformer, yaitu sila pros, yaitu sistem pengelolaan prodio dan sidang keliling pada Pengadilan Agama Sangatta. Dan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh reformer ini sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga Pengadilan Agama Sangatta. Seperti yang telah disampaikan oleh reformer tadi, kita lihat masyarakat sangat antusias dengan adanya aksi atau aksi perubahan yang dilaksanakan oleh reformer ini. Dan kebetulan pada saat sosialisasi pertama saya hadir di tempat itu. Saya ikut dan saya menyaksikan antusias masyarakat datang, karena memang itu yang diharapkan mereka.
karena mereka keterbatasan biaya, keterbatasan transportasi, dan jaraknya jauh ke pengadilan. Dan selama 2 bulan ini sudah berjalan dengan baik dan juga ada kegiatan nyata, yaitu sudah sekali persidangan yang dilaksanakan. Yang kemarin kebetulan jadwalnya saya, tapi karena ada kegiatan rapat dinas di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, saya tidak bisa hadir, maka saya pindahkan ketua majelisnya ke majelis hakim yang lain. Tapi tidak mengurangi antusias masyarakat, tetap berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ke depan ini insya Allah tanggal 16, 17, 18 kami akan melaksanakan kegiatan lagi, akan melaksanakan sidang lagi di tempat yang sama, karena banyaknya masyarakat yang ingin dilayani. Jadi pada intinya Silapros ini sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan juga bagi Pengadilan Agama Sangatta, dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini serapan anggaran DIPA 04 juga sudah terrealisasi dengan lancar, khususnya dalam hal Prodio yang selama ini kesulitan kita merealisasikan anggaran Prodio itu, karena memang masyarakat yang ada di perkotaan jarang mau memanfaatkan biaya Prodio ini. Sekali lagi saya sangat mendukung dengan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh reformer ini, dan insya Allah seperti yang disampaikan oleh reformer, kami besok akan melaksanakan MOU dengan pemerintah daerah untuk rencana jangka panjang dari reformer ini, yaitu adanya nanti setelah adanya persidangan, kita akan memberikan bukan hanya akta cerai, tapi juga sampai kepada kartu keluarga dan juga KTP, ada perubahan kalau ada perubahan status. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat mendukung dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Demikian Bapak penguji dan Ibu Coach, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat, padat, terima kasih Pak Ketua. Semua sesuai dengan yang kami rencanakan. POAK Pak ya, azas manajemen. Betul Bapak seorang pimpinan. Sebentar lagi promosi ya Pak ya. Amin. Feeling aku biasanya benar Pak. Amin. Ya, karena Bapak sudah walaupun sebentar Bapak cukup meyakinkan saya. Mudah-mudahan penguji juga cukup yakin bahwa itu bermanfaat, dibutuhkan masyarakat, pencari keadilan, dan sesuai dengan perencanaan yang sudah disahkan 2 bulan lalu. Mantap, terima kasih Pak Ketua. Dan kalau saya lihat, memang cuma satu di sini Pak Kahfi yang dikawal oleh Wakil Ketua, Pak Ahmad Rifai, apa ya? Kimia. Jadi memang ketua ya. Ya. Jadi memang kalau ketua muncul Pak Ahmad Asy Syafi'i izin punya nilai plus, tapi yang lain bukan berarti dikurangi. Jadi semua kunci saya pada umumnya dikawal oleh ketua. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua, karena ketua banyak kesibukan, jadi punya nilai plus. Baiklah, masih menunggu ya Pak Mentor, karena siapa tahu Bapak juga ditanya oleh penguji. Ini kadang-kadang rekomendasi dari Pak penguji ini dibutuhkan juga nih. Boleh nih Pak Ahmad Syafi'i naik promosi. Oke, sekali lagi kami undang dengan hormat Bapak penguji yang mulia, Bapak KPTA, Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Pulungan SHMH. Silakan memberi masukan dan ujian serta tes kepada reformer yang sudah kami didik lebih kurang 3 bulan. Silakan, Yang Mulia. Baik. Terima kasih Bunda Jenny. Ya. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta sebagai mentor, saya ucapkan terima kasih telah membimbing, membina, mengarahkan anggota kita dalam rangka untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Baik, Saudara Reformer Iman Sahlani. Siap, Yang Mulia. Ya.
tampil dengan sila pros, sistem pengelolaan prodeo dan sidang keliling. Ya. Ini adalah pelayanan kepada masyarakat. Seperti kita tahu bahwa dalam pembangunan zona integritas area ke-6, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Saudara Iman Sahlani ini sudah sangat tepat, sudah sangat benar, hanya ada catatan-catatan seperti ini. Tadi ini adalah pengelolaan prodeo dan sidang keliling yang dilaksanakan langsung di tengah-tengah masyarakat terpencil dan miskin, begitu ya? Ya, sudah terpencil, miskin lagi. Ya. Ketika didaftar prodeo, itu apakah terkoneksi dengan SIPP? Bagaimana? Siap yang mulia. Jadi itulah inovasi kelanjutan yang dibuat di sana. Itu namanya PPN yang mulia. Ada inovasi PPN. Itu dia bisa menghubungkan perangkat ini ke server. Bahkan bisa menghubungkan perangkat ini ke KPPN yang mulia. Sehingga proses pengambilan prodeo itu bisa cepat kami laksanakan langsung. Karena prodeo itu diamprahkan dulu, dikaitkan dulu dengan KPPN, tidak bisa serta-merta. Nah, dan alhamdulillah ada tim efektif kami yang bisa membuat satu aplikasi yang bisa menghubungkan perangkat dengan server di kantor. Jadi gue bisa menghubungkan perangkat di tempat terpencil ini dengan KPPN, sehingga itu bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa. Biasanya kita prodeo itu terima dulu, amprahkan dulu, baru daftarkan lagi. Nah, ini bisa dipangkas ya mulia, alhamdulillah. Jadi ada inovasi server yang terkoneksi dari di mana tempat prodeo atau sedang keliling dengan di kantor, begitu ya? Siap yang mulia, siap. Jadi alhamdulillah upload putusan pada hari itu juga langsung bisa yang mulia. Sebab jangan sampai nanti terjadi kendala di SIPP. Siap yang mulia. Seperti kita tahu, SIPP kita menganut one day minute, one day publish. Siap yang mulia. Dan setiap hari itu harus update. Siap yang mulia. Jadi bisa dilaksanakan itu? Siap yang mulia, sudah dilaksanakan dan kami punya aplikasi namanya PPN yang mulia. PPN itu bisa menghubungkan antara perangkat laptop di tempat terpencil dengan server di pengadilan yang mulia. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dalam ini, tadi ada MOU dengan pemerintah daerah. Siap. Dalam rangka penerbitan KTP, KK, akta lahir bagaimana? Termasuk itu yang mulia. Akta lahir. Ya, siap. Kemudian kalau perubahan status seperti apa? Jadi kami mengadakan MOU meminta akses, kebetulan ini perpanjangan PKS daripada kebetulan KPTA Samarinda itu sudah ada MOU dengan gubernur. Jadi kami tinggal melaksanakan saja bahwa kami diberikan akses untuk merubah di aplikasinya, misalnya akte cerai sudah keluar dalam keadaan janda, maka otomatis akan terhubung dengan server di Dukcapil. Nah, ini akan berubah statusnya dan kami diberikan akses untuk nge-printnya yang mulia. Jadi produk itu bisa kami langsung cetak, karena sekarang ini KK itu hanya kertas biasa, jadi bisa dicetak, kami cetakkan langsung. Jadi statusnya langsung berubah yang mulia ketika mereka sudah BHT, sudah akta cerai sudah keluar, maka bukan hanya akta cerai yang kami serahkan kepada mereka, tetapi juga KK dan KTP. Tapi KTP belum bisa karena kami tidak punya alat untuk itu mahal sekali alat untuk mencetak KTP. Jadi sementara ini KK yang mulia, KK berubah itu otomatis. Langsung berubah ya? Langsung berubah yang mulia. Luar biasa, tepuk tangan dan kepada. Baik, kemudian tadi dengan KPPN sudah ada MOU atau belum?
Itu sebenarnya otomatis bendahara itu Otomatis. kita langsung tidak perlu pakai ini karena memang mekanismenya begitu. Sekarang ini yang mulia untuk mengamplaskan KPN tidak perlu lagi ke PPN karena memang secara online yang mulia. Online. Online. Namun demikian, saran saya Siap yang mulia. harus dijalin komunikasi dan koordinasi Siap yang mulia. dengan semua lini. Siap. Sehingga silap pros ini berjalan dengan baik. Siap yang mulia. Baik. Kemudian Saudara Iman Sahlani, ini gagasanmu ini, aplikasi yang kamu buat ini, perubahan yang kamu ciptakan ini memerlukan koordinasi dengan beberapa pihak. Siap. Contoh dengan majelis hakim, dengan panitera penggantinya, dengan jurusita, dan lain-lain, dan dengan perangkat atau di daerah itu sendiri. Ya. Seperti apa komunikasimu selama ini? Alhamdulillah yang mulia, mohon izin. Alhamdulillah berkat bimbingan Ketua Pengagama Sangatta yang selalu menjadi mentor kami, alhamdulillah komunikasi ini dapat berjalan dengan baik. Dengan Ketua Majelis, kami selalu tahun ini juga melalui Pak Ketua Pengagama tentunya kami berkoordinasi. Karena beliaulah yang memberikan perintah kepada majelis hakim selama ini. Kemudian dengan aparat desa, alhamdulillah kami sudah terjalan dengan baik yang mulia. Kami selalu menggunakan komunikasi dengan aparat desa, termasuk dengan Distrik dan Kemenak yang mulia. Dalam hal ini perlu kami laporkan memimpin yang mulia bahwa yang jadi sasaran kami yang pertama ini adalah bahwa di masyarakat terpencil itu mereka yang rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, mereka untuk keperluan agama tidak bisa. Akhirnya mereka melaksanakan perceraian di bawah tangan. Akibat perceraian di bawah tangan itu ketika mereka menikah lagi dengan pasangan yang baru, mereka terkendala ditolak oleh KUA karena tidak punya bukti akta cerai. Mereka menikah lagi secara di bawah tangan. Setelah itu lahir anak. Nah ini yang kami jadi sasaran kami. Jadi kami uraikan benang ini. Yang pertama bahwa kami daftarkan perceraian mereka dulu untuk menyelamatkan anak mereka ini sebenarnya. Karena tidak bisa akta kelahiran anak ini terbit karena tidak punya buku nikah. Nah ini jadi langkah pertama, makanya persidangan yang kemarin itu adalah untuk mendaftarkan perceraian mereka dengan pasangan yang lama itu, walaupun mereka sudah kawin lagi secara kemudian yang kedua ini kami kerjasama dengan KUA untuk menikahkan dengan pasangan yang baru ini, menikahkan baru lagi. Yang ketiga, yang insya Allah nanti akan disidangkan ini, itu adalah persidangan asal-usul anak, supaya anaknya dapat akte kelahiran yang mulia. Itulah yang kami perlu selamatkan anak-anak ini sebenarnya. Baik. Kemudian kalau tadi kita melaksanakan sidang itu di desa apa tadi? Desa Pulau Miang yang mulia. Pulau Miang. Ya. Saran saya ke depan, ya, sebagusnya bukan hanya satu desa, tapi bertambah. Paling tidak tambah satu desa lagi. Kita tahu bahwa masyarakat di Kalimantan Timur itu jauh ke pedalaman. Dan saya tahu berhubung saya pernah tugas di Kalimantan Tengah. Kurang lebih sama seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti sampaikan kepada Pak Ketua saran supaya pelaksanaan sidang keliling dan prodeo ini sebagusnya ditambah lagi minimal satu desa lagi untuk masa yang akan datang. Siap, yang mulia. Paham, saudara? Siap, yang mulia. Baik. Kemudian yang terakhir, Saudara Iman Sahlani, tadi ada kendala-kendala. Seperti tadi ketika berangkat, ketua majelisnya Pak Ketua. Tahu-taunya beliau dipanggil rapat di Pengadilan Tinggi Agama di Samarinda. Nah, atau ada kendala yang lain, apa yang kamu lakukan supaya semuanya berjalan? Kemarin juga ada sempat yang mulia kita terkendala ketika kami ini kebetulan dari sini jalan darat itu sekitar 4-5 jam yang mulia, 4 jam yang mulia sampai sana, habis itu menyeberang ke pulau. Nah sampai di situ ternyata ada plastis yang tertinggal, plastis itu tertinggal di seberang, tidak bisa kembali. Tapi jalan keluarnya alhamdulillah kami bisa menghubungkan dengan server, jadi kami data-data kami ambil server bukan di flash disk lagi. Alhamdulillah bisa yang lain lagi. Artinya begini, Saudara Iman Sahlani,
setiap ada kegiatan itu perhitungkan risiko kegagalan. Ya, tidak mungkin semuanya berjalan lancar, normal, itu ada aja kendala. Nah, sebagai seorang reformer yang hebat, setiap ada perencanaan, perhitungkan kendala yang dihadapi, dan perhitungkan bagaimana solusi untuk mengatasi itu. Sehingga bisa nanti terlaksana dengan baik. Paham begitu kan? Terima kasih yang mulia, saya paham. Baik. Terus lalu coba dulu uraikan dulu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara gamblang. Terima kasih, mohon izin yang mulia, bahwa masyarakat merasakan sekali manfaatnya. Selama ini masyarakat khususnya yang jauh di pelosok itu tidak bisa mendapatkan layanan Prodio karena sistem selama ini Prodio itu karena memang harus mereka datang ke pengadilan biasanya seperti itu sangat jauh sekali, mereka tidak bisa dari jauh itu transportasi mereka tidak bisa karena faktor biaya tadi. Alhamdulillah dengan kami datang ke sana itu mereka sangat antusias sekali, mereka merasakan sekali manfaatnya bahwa mereka dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami selama ini, yaitu mereka ingin pengesahan nikah, mereka ingin perceraian yang walaupun mereka sebenarnya sudah bercerai dan kawin lagi sebenarnya dengan yang lain, tapi itu dapat terselesaikan seluruh permasalahan mereka dan mereka merasa layanan itu pengadilan itu lebih dekat sekarang ini dengan mereka. Itu yang mulia. Kemudian oleh karena ini merupakan salah satu area zona integritas dalam hal ini area 6, ke depan setiap kegiatan minta dulu kepada masyarakat untuk tanggapan dia direkam, divideokan sebagai eviden bagaimana layanan ini untuk kepuasan masyarakat. Ya, minimal setiap ada kegiatan ada videonya, video yang menunjukkan bahwa masyarakat senang, gembira, bangga dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sangatta. Dan itu sekaligus sebagai eviden dalam rangka mendukung ZI, terutama area 6, penguatan pelayanan publik. Begitu ya? Baik. Udah cukup, terima kasih, selamat, sukses, mudah-mudahan semakin bagus, dan jadilah orang hebat. Orang hebat yang menjadi contoh kepada yang lain. Siap, yang mulia. Mohon dukungan. Baik. Terima kasih Bu Jenny. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih yang mulia Bapak KPTA. Luar biasa masukannya. Dan para reformer yang saya banggakan dalam waktu maksimum 3 hari. Kalau boleh karena ini ujian terakhir, 2 hari kita perbaiki. Kalau boleh hari ini, paling lama besok.